Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para jamaah Darussalam yang dirahmati Allah, apa itu kehidupan? Kehidupan ini mesti bagaimana? Ya, kita disuruh hidup di muka bumi. Iya. Apa dan bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala menyebarkan segala sesuatu di muka bumi. Setelah Dia menciptakan pertama kali itu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nurnya Rasulullah itu dari nurnya Allah. Dari itu Allah ciptakan langit, bumi, semuanya. Bahkan makhluk seluruhnya terakhir itu Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah setelah Rasulullah 500 tahun. Di dalam hadis disebutkan, aku melihat Adam diciptakan dari tanah, saat itu 500 tahun setelah kelahiranku. Maka Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian ditiupkan ruhnya. Dan aku dimasukkan ke dalamnya. Dijadikan sebagai Nabi yang terakhir. Saat itu iblis sudah dengki, sudah iri. Atas kemuliaan Nabi Adam dari makhluk yang lain. Jadi terus terang kita ini bahaya. Kalau kita memuji, hati-hati. Oleh karena itu kenapa pujian itu dilarang oleh Rasulullah. Sebab pujian itu bisa menyengsarakan orang, bisa mencelakakan orang. Jadi begitu dipuji sama Allah, maka ada yang tidak suka. Nah ini hati-hati. Kalau kita lihat ada orang dipuji, pasti ada yang nggak suka. Oleh karena itu waspada kalau kita lagi dipuji. Karena Allah mengatakan, alhamdulillah, dikatakan di dalam doanya supaya kita menjaga. Jadi supaya jangan mau kita dipuji. Sataral jamil wa sataral gobih. Itu sebagaimana doa yang diminta supaya kita, pujian itu hanya untuk Allah. Jadi kalau manusia dipuji itu sebetulnya Allah lagi memperlihatkan kebaikan kita dan menutupi kejelekan kita. Nah, hubungan yang paling utama di muka bumi, setelah kita diciptakan itu, kita dapat tugas dua. Kita ini harus berbuat baik kepada Allah, dan yang kedua kepada sesama. Atau yang biasa disebut hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah dan hablum minannas ini harus dijaga dengan baik. Sebagaimana dikatakan di dalam kehidupan manusia, suratnya Mbak Nur surat 30, ayat 58 sampai 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Yeah. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Yeah. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami. Betul. Jadi kita sekarang ini, kita tahu Mbak, apa saja yang terjadi di muka bumi, kita tidak ada jalan lain kecuali kita mengambil dari Al-Quran. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Al-Quran ini memang pedoman hidup yang betul-betul kita harapkan. Seperti dalam keadaan saat ini pun, kita kalau nggak ada Al-Quran, mau kemana? Orang bisa stres, orang bisa celaka. Ini yang terjadi. Oleh karena itu, kita diberi oleh Allah. Tetapi, Anda jangan kaget, orang-orang di luar sana pasti akan mencemoohkan. Islam di Indonesia sudah diuji berapa kali.
Bayangkan G30, sebelumnya tahun 48 PKI lagi. Tapi anehnya apa? Selalu diterima itu PKI di tempat kita. Ini disebutkan karena apa? Kita ini harus waspada, kita harus mengeterapkan dulu. Kalau kita nggak ngeterapin agama dengan baik, hablum minallah dan hablum minannasya tidak dijaga dengan baik, maka celakalah kita. Orang akan lihat kemarin itu, kita lihat Ustadz Basalamah lawan Ustadz Abdus Somad, terus diributin sengaja. Ini tanda-tanda seperti dulu zaman PKI gitu, waktu tahun 65 itu. Saya waktu itu kelas 3 SD. Itu pertama kali juga itu diributin antar kiai sama ustadz. Berkelahi antara pesantren sama pesantren. Ya saat ini seperti halnya begini. Nah kita kalau bisa menjaga kehidupan ini, maka kita akan mulia. Kemudian Allah memberitahu lagi antara perumpamaan kita ini, ayat ke-59 Mbak Nur. Ya. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami. Iya. Siapa yang nggak mau memahami, dikunci sama Allah. Seperti kemarin kita Zoom dengan orang-orang yang ada di luar sana, sampai dari Kalimantan, sampai dari Surabaya, sampai dari Tulung Agung. Kemarin semua kita untuk umum. Mereka sampai mengatakan apa? Beb, Al-Quran itu apa benar sih? Apa Rasulullah itu betul? Kan sudah lama, 500 tahun. Bayangin sampai kayak gitu. Kenapa? Karena orang Islam sendiri tapi tidak mau memahami. Ini kita kalau nggak kita belajar begini, sedih. Kemudian saya tanya, kita ini hidup. Hidup itu perlu petunjuk, Mbak. Anda mau apa saja sekarang ini perlu petunjuk. Atau yang disebut model. Kita kalau nggak ada model nggak bisa. Kita mau bikin rumah saja pakai model kok, pakai gambar, ya pakai mock up. Kita mau bikin mobil harus ada contoh. Mau bikin kapal harus ada kapal mininya dulu. Dicoba keseimbangannya dulu, baru dibuat besarnya. Jadi perlu kita ini model, perlu. Kalau nggak hidup nggak bisa. Bagaimana kita akan membuatnya? Ayat 60, Mbak Nur. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh janji Allah itu adalah benar. Dan sekali-sekali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau. Allahu Akbar. Hati-hati, jangan kita dipengaruhi oleh orang yang di luar sana. Bayangin orang Islam banyak loh di luar sana. Sekarang membela malah bukan orang Islam. Bayangin, apa enggak kita kan orang Islam yang benar kan jadi akhirnya goyah semua. Ini yang saat ini kalau kita tidak menetapkan iman dengan baik. Bahkan sekarang anak-anak muda itu karena dia tidak tahu bagaimana Islam, bagaimana G30 SPKI dulu yang mencelakakan anak muda sekarang. Mereka nggak kenal, nggak dikasih. Bayangkan kita negara yang begini, mereka bisa ngatur pelajaran G30 nggak boleh lagi. Dari mulai berapa? 96. Udah nggak ada lagi, nggak ada. Bagaimana mereka bisa mengatur semua ini? Kita diem orang Islam. Kita tidak goyah sama sekali. Ini sama Mbak, seperti di rumah kita. Kalau kita tidak mulai tanamkan kepada anak-anak kita sekarang keagamaan yang baik, nanti mereka bisa nentang loh. Mereka akan katakan, Mama sholat itu buat apa sih, Ma? Loh, habis kita. Nah, ini yang perlu kita tahu. Jadi jangan kita mengandalkan, oh karena orang tua kita Islam, oh kita Islam. Kita orang Islam sendiri tapi nggak mau belajar. Oleh karena itu perlulah yang namanya ilmu. Sebagaimana kita lihat diberitahu oleh Allah, surat 29, ayat 43. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Silakan Mbak Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perumpamaan-perumpamaan ini
kami buat untuk manusia, Ya. dan tidak yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Ya. Jadi Allah tadi sudah jelaskan buat apa kita hidup. Hati-hati, kita Islam sendiri, tapi kalau nggak bisa memanfaatkan ilmunya, celaka kita. Bagaimana kita mau ngatur sekarang di rumah tangga? Bagaimana kalau mau dijalanin kemana ini? Hati-hati, Mbak. Apa yang mau dituju manusia hidup di muka bumi ini? Kenikmatan. Supaya kita hidup itu nikmat. Nikmat itu apa? Tidak ada gelisah, tidak ada duka, tidak ada kesedihan, tidak ada, merasa senang dan tentram. Wah, kalau gitu bagaimana yang dituju? Oh, kalau gitu harta dulu, sekolah yang tinggi-tinggi buat cari harta agar kita bahagia. Salah kita ngeterapkan selama ini kepada anak. Salah. Bukan itu, bukan. Sama sekali bukan. Barangkan para aulia sholihin, Quran hafal, kitab hadis hafal. Apa hidupnya mereka itu tidak senang? Senang, mereka tentram. Apakah orang yang kaya itu yang mempunyai segalanya, punya mobil, punya rumah, punya segala apa yang dia butuhkan? Apakah dia tentram? Tidak. Kenikmatan, ketentraman ini yang kita mesti cari. Bagaimana manusia bisa tentram kalau manusia bisa nikmat? Nah, inilah para hadirin yang dirahmati Allah. Ini yang kita mau cari di dalam Majelis Taklim Darussalam ini. Mari, ayo. Kita terapkan ini. Agar kita ini selamat di dalam kehidupan. Kita bisa ngerasakan tentram. Contoh misalnya Mbak Nis, dengan suami, anak sudah pada pergi semua, tinggal lihat cucu-cucu kehidupan. Ini mau dimanain, mau ngapain? Apakah mesti harus kaya raya untuk kita bisa nanti akhir tua kita menjadi nikmat? Oh tidak. Tidak. Kalau kayak gitu, bayangkan ada orang-orang di desa itu yang makan tuh sederhana saja. Makannya pakai intip, bawahnya daripada nasi yang dimasak. Sederhana mereka, tapi mereka tenang, mereka tenang, mereka senang. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa gelisah. Bukankah ini yang kita harapkan? Kita merasa nikmat, merasa senang. Bukan dengan kekayaan. Oh salah, salah. Mari kita terapkan Al-Quran. Allah sendiri udah bilang, tidak ada yang bisa mengambil kenikmatan kecuali yang memiliki ilmu agama. Oleh karena itu mari kita ajarkan kepada mereka. Agar mereka memahami ini. Apa yang kita rasakan ini. Kalau tidak, mereka masih senang. Acaranya masih acara hura-hura, masih senang dan bahagia. Tapi kalau kita tidak arahkan dengan baik, ya mereka akan celaka. Oleh karena itu, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Allah sebut di dalam Al-Quran, surat ke-8, ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beb, pilek ya? Nanti saya kasih obat ya, Beb? Enggak apa-apa. Ini biasa saya alergi kalau habis dingin. Ya. Enggak apa, nanti hilang. Ya. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Ya. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Subhanallah. Allah kasih tahu. Orang kafir itu kalau antara kekafir sama kafir, oh mereka saling melindungi. Mereka saling membantu. Itu kalau mau tahu, dikasih tahu sama Allah. Orang kafir sama orang kafir tuh, wah. Kompak ya, Beb? Wah, kompak. Habis kita. Coba kita lihat zaman pemilihan gubernur kemarin ini. Gila, orang Islam dibikin kacau sama mereka.
Mereka kompak semua. Hampir semua non-Muslim nyoblosnya jelas. Tapi orang Islamnya malah mana? Mereka saling lindungi, mereka saling memuliakan mereka. Masya Allah. Mereka turun tangan sendiri. Hampir setiap rumah ngeluarin sembako. Untuk itu, bayangkan. Tapi subhanallah, Allah memberi petunjuk. Ini loh diselamatin di Jakarta. Nah sekarang ini negara kita. Kenapa sih kok Islam kok nggak bisa ya? Satu, sulit. Justru Allah kasih tahu orang kafir itu saling melindungi, saling kompak. Tapi kita orang Islam, Allahu Akbar. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah umat Islam itu jumlahnya sedikit nanti? Tidak, jumlahnya bakal banyak Islam itu. Tetapi seperti apa? Seperti busa atau busa daripada air laut. Seperti busa ombak. Banyak. Tetapi mereka tidak ada kekuatan. Subhanallah. Ini kehidupan kalau Anda mau tahu. Kenapa tidak saling sayang? Padahal tidak ada persahabatan lebih dari orang Islam. Kita dijadikan, maaf, satu saudara. Saya dengan kalian itu lebih dekat dengan saudara kandung saya yang dilahirkan oleh ibu saya. Tapi dia ada di Solo, dia ada di luar mana-mana, ada di Australia, ada di mana. Apakah saya dekat? Tidak. Tapi Islam antara sesama Muslim ada kewajiban. Tetapi apakah ini sudah kita laksanakan? Sulit ini. Ini ada apa ini? Ini yang kita mesti lihat. Mari kita jelaskan lagi di dalam Al-Quran. Di dalam halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua hal. Apa caranya ini? Dua hal ini. Dua hal mulia. Dan dua hal yang paling sesat. Kalau kita mau sukses. Apa dua hal yang mulia? Silakan ditulis. Menghambalah dirimu hanya kepada Allah. Jadi Allah bilang, menghambalah dirimu hanya kepada Allah. Lah itu baru Anda merasa nikmat. Anda jangan terikat dengan bos. Jangan terikat dengan atasan. Jangan. Merdeka, Anda hanya menghamba kepada Allah. Lainnya jangan. Anda baru merasakan nikmat itu. Tapi kalau Anda masih menjadikan bos, atasan, presiden, hancur. Orang hidup jadi menteri. Apa? Buat apa? Dia masih menghamba. Iya. Hidupnya terikat. Tapi kita, kata Allah, hanya kalian menghamba hanya kepada Aku, Allah. Kejelekannya apa? Kalau manusia itu sudah menghamba kepada makhluk. Itu celaka. Selama kita menghamba kepada makhluk, habis. Kita datang ke dukun, kita sudah di bawah jin. Kita sudah menghamba kepada jin. Celaka hidup kita. Nggak akan tenang sampai kalian mati. Orang yang pernah pergi ke dukun itu, nggak akan pernah dia tenang. Dipikir dia selesai, tobat. Enggak. Jin itu selalu gantung. Karena manusia itu lebih tinggi daripada jin. Allah ciptakan sebaik-baik manusia ciptaan Allah itu. Manusia. Sebaik-baik manusia orang yang beriman. Jadi kalau ada orang Islam yang hubungan dengan jin, itu jinnya senang. Akan diikat terus sama dia. Jadi pedoman pertama, yang mulia itu hanya menghamba kepada Allah. Jangan sekali-kali kalian menghamba kepada orang lain. Itu kalau mau hidupnya itu mulia.
Kalau Anda mau hidup itu bermakna, begitu caranya. Anda hanya takut kepada Allah. Langkaunya yang lainnya tidak ada rasa takut. Merdeka enak, betul. Jangan sekali-kali. Yang nomor 2 apa? Yang nomor 2 itu, kita ini hanya minta kepada Allah. Allah yang bilang, mintalah kepadaku. Jangan Anda sekali-kali minta kepada orang. Kalau Anda mau mulia. Tapi begitu orang kita ini sudah meminta-minta kepada orang lain selain Allah, pasti celaka. Pasti akan sesat. Ya, hati-hati. Kita hanya minta kepada Allah, yang jeleknya apa? Kita minta kepada makhluk. Nah, itu celaka. Siapa saja. Kita datang sama orang pinter. Waduh, celaka sudah. Anda akan sesat. Oh, Beb, orang pinternya menggunakan Quran. Walaupun menggunakan Quran. Yang bilang siapa? Allah. Jangan Anda mau. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran surat ketiga ayat 78. Jangan sekali-kali Anda percaya. Siapa saja yang ngomong. Enggak. Jangan. Jangan Anda minta-minta kepada makhluk, tapi mintalah hanya kepada Allah. Silakan Mbak Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan kitab. Dan mereka berkata, itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah. Padahal mereka mengetahuinya. Subhanallah. Hati-hati. Sekarang nih banyak orang mutar-mutarkan ayat-ayat seenaknya. Hati-hati. Bahkan orang yang paling pandai itu Allah sudah kasih, Mbak. Setiap diri kita itu sudah diberi namanya apa? Hati nurani. Dan hati nurani itu tempatnya Allah berdialog sama kita. Bahkan Rasulullah itu bilang, kalau kalian mau tanya itu jangan sama ulama, jangan sama ustadz, jangan sama habib. Rasulullah bilang, tapi tanyalah pada dirimu, sebab Allah itu sudah ngasih tahu. Kita ada makanan, makanan ini halal apa haram? Jangan tanya sama orang, tanya sama kita sendiri. Allah tuh sudah memberi petunjuk. Ini jangan dimakan. Dia udah kasih tahu, pasti. Sebab orang mukmin itu, khawatirnya itu, jadi yang ada di dalam hatinya itu petunjuk dari Allah. Jangan sekali-kali. Nggak usah tanya pada ustadz kiai, nggak usah. Yang bilang Rasulullah, tanyalah kepada dirimu, hatimu. Sebab hati itulah tempat Allah memberitahu. Allah memberi tunjuk. Asal kita ini sungguh-sungguh hanya kepada Allah. Contoh kalau kita lihat, ada seseorang yang sudah mulai ngajukan proposal, kemudian dia minta-minta, apalagi zaman sekarang begini. Allah sedih betul. Jangan, kita ini dikasih nikmat sama Allah. Kalau kita ada kurangan, kita minta sama Allah. Jangan minta kepada makhluk. Kalau kita sudah minta kepada makhluk, na'udzubillah. Celaka dan celaka akan celaka. Inilah para hadirin yang dirahmati Allah. Pernah ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya. Dia mempunyai anak 3.
tinggalnya di Mesir, dia selalu kerjanya memintal. Memintal benang. Karena di rumahnya dia nggak kuat bayar untuk listrik pakai minyak. Dia nggak punya duit untuk bayar minyaknya tuh. Untuk beli minyak. Sehingga dia mintalnya kapan? Tunggu kalau lagi terang bulan. Saking miskin. Dan dia tidak mau minta-minta. Tidak mau. Dia membesarkan anak karena dia tahu Allah Maha memelihara kita. Akhirnya apa yang terjadi? Satu saat raja itu lagi ada pekerjaan di depan rumahnya. Membawa lampu-lampu yang banyak, sehingga lampu penerangan yang dibuat oleh raja sama tentaranya, membuat dia rumahnya menjadi terang. Akhirnya dimanfaatkan sama ibu tadi, untuk memintal benang lebih lama. Karena tidak usah nunggu terang bulan, dia bisa memintal. Setelah itu pendapatnya agak lebih banyak, tapi dia nggak berani menggunakan uangnya. Karena dia tahu dalam hatinya. Kenapa nggak mau menggunakan uangnya? Jadi uang yang memintal tadi jumlahnya lebih banyak, sama dia disimpan nggak berani dimakan. Kemudian dia datang ke tempat siapa? Ke tempat Sayyidina Ahmad bin Hambal. Sayyidina Ahmad bin Hambal ini terkenal kaya raya. Dia sering bantu orang miskin. Dan dia kagum kepada orang miskin itu, selalu tiap hari kerjaannya itu. Tapi sama Allah dia dikasih rezeki terus. Setiap dikasih dibagi, setiap dikasih digabung. Dia kedatangan ini ibu. Hei Ahmad bin Hambal, apa kedatanganmu di sini? Aku mau tanya urusan agama. Apa yang kau risaukan? Diceritakan tadi. Bahwa dia memintal kerjaannya, dia orang miskin, dia memintal dan dia dapat duit. Apa kata Ahmad bin Hambal? Aku kagum dengan kamu. Dalam suasana orang-orang yang sulit, kamu masih memegang cara hidup yang diberikan Allah. Kamu seharusnya datang kepadaku, kamu minta apa saja, akan aku beri. Aku diberi Allah banyak. Kemudian apa jawab perempuan itu? Hei Ahmad bin Hambal, bukankah kalau aku datang kepadamu, aku minta sesuatu, bukankah aku paling rendah di muka bumi? Ahmad bin Hambal semakin kagum lagi. Akhirnya apa? Ahmad bin Hambal lagi setelah ibu itu pulang, dia membawa gandum, diangkat ke rumah wanita itu janda itu. Karena apa? Dia tahu bahwa orang yang tidak meminta-minta itu doanya dikabulkan oleh Allah. Allah menyebut dalam Al-Quran, siapa orang yang paling mulia itu ya Allah? Mereka yang aku berikan cobaan, dia miskin, tapi dia tidak pernah mau meminta-minta. Dia menjaga kehidupannya, sehingga Allah bilang, siapa yang memberikan hadiah kepadanya, aku akan lipat gandakan pahalanya. Allah yang bilang. Begitu tingginya. Tapi saat ini coba kita lihat, di dalam kehidupan manusia, begitu gampang dia untuk meminta-minta. Alasannya kita lagi COVID, lagi nggak ada kerjaan, lagi semua orang nggak ada kerjaan, mau ngapain? Tapi kan kita diberikan rezeki oleh Allah. Kenapa kita tidak manfaatkan yang ada? Bayangkan sembako, kita kan harusnya ngeluarin, membantu saudara kita yang betul-betul tidak punya. Tetapi banyak orang yang masih mampu, tapi minta didaftar sebagai orang yang tidak punya. Alangkah sedih ya. Bayangkan di Jawa Barat, itu jumlah penduduknya 50 juta. Yang mendaftar untuk minta dikasih uang, dikasih sembako, 38 juta.
Ini satu contoh. Bahkan orang yang mampu pun diberi, dia tetap mau menerima. Karena apa? Hati kita ini lebih terus condong, paling senang dikasih. Tapi apa kata Allah? Kalau Anda mau tahu yang namanya kenikmatan hidup, kalau Anda ini bisa memberi orang. Kita kan yang cari itu kenikmatan. Tadi dari ujung awal kita bicara, kita kehidupan itu apa sih? Kita nikmat, kepengen nikmat, pengen senang. Apa yang harus kita kerjakan? Memberi. Tangan yang di atas, kata Rasulullah, lebih mulia daripada tangan di bawah. Ini kebiasaan kita. Tapi aneh coba kita lihat di luar negeri. Di luar negara Islam. Mereka kalau kita lihat di luar negeri yang pernah saya kunjungi, entah di Inggris, entah di Eropa, di mana yang saya pernah kunjungi, itu kalau ada pembagian sesuatu gratis, ada roti gratis, atau ada minuman gratis, itu orang itu acuh, bahkan jarang yang mau. Bahkan sebelahnya dia jualan roti, dia lebih baik beli. Pernah saya tanya, kenapa kalian beli? Kenapa kalian nggak ngambil jatah dari situ? Itu jatah untuk orang miskin. Jadi kalau saya datang ke situ, alangkah rendahnya kata dia. Saya berarti mengambil jatahnya orang. Subhanallah. Ini orang tidak Islam. Tapi dia mengamalkan apa yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa kita bangsa kita yang hampir dikatakan 90% Muslim, tapi ketika pembagian sembako, mereka bisa berontak, mereka apa? Dan mereka kepingin semuanya kalau bisa didaftar sebagian diberi. Tidak ada jiwa. Padahal itulah yang menyatakan dirinya itu nikmat atau tidak. Yang menatakan dia itu senang atau tidak. Oleh karena itu Rasulullah ketika ditanya, siapa orang yang paling mulia ya Rasulullah? Di mana tidak ada yang lebih mulia lagi dari dia. Yaitu orang yang bermanfaat terhadap orang lain. Itu jawaban Rasulullah, hadisnya jelas. Anfa'un nas, kemuliaan manusia itu apa? Yanfa'una bin nas. Yang paling banyak manfaatnya terhadap orang lain. Mari kita tanamkan jiwa kita ini. Kita lihat mereka orang-orang di daerah barat sana. Mereka lebih senang untuk membeli daripada meminta. Banyak saya melihat. Saya ke Yerusalem, dibuka. Tapi kenapa orang lebih baik beli? Karena jiwanya dia hanya meminta kepada Allah. Tetapi jiwa orang kita, inilah yang perlu kita perbaiki. Jadi kalau Anda itu mau nikmat, jangan sekali-kali menginginkan keinginan yang diberikan Allah kepada orang lain. Jangan. Itu nasihat dari Allah. Sehingga kenapa kita ini kaya tapi tidak merasakan nikmat? Disebabkan hati jiwa kita ini masih kotor. Kita lebih senang kalau dilihat orang lain kaya. Wah, apalagi kita dibantu. Wah, kita muliakan dia. Kita anggap seolah-olah dia hebat. Oh, dia mulia. Akhirnya dia menghamba kepada orang itu. Satu. Yang kedua, dia hatinya masih berharap untuk mengambil sesuatu dari orang itu. Ini tolong hilangkan daripada kita. Harus kita hilangkan dari jiwa anak kita. Sehingga anak kita nanti kelak tidak berharap kepada orang. Tidak, mandiri. Maaf, saya katakan lagi, saya minta maaf. Berapa banyak, dulu saya masih ingat. Ketika saya mau nikah, saya harus siap setiap saat membawa istri saya. Untuk apa? Saya menghidupi dia. Kalau orang dulu ditanya mau nikah, lu udah punya apa? Lu mau ngasih makan apa anak lu?
Tapi sekarang lihat, apa yang terjadi? Banyak laki-laki itu yang mengharapkan dari istri. Alangkah celakanya dia. Belum apa-apa kehidupannya sudah nggak akan bahagia. Nggak mungkin. Hati-hati nih. Darussalam, sedih. Kalian sudah punya anak-anak, yang laki, yang perempuan. Mari kita lihat anak kita. Ponakan-ponakan saya sendiri, saya bisa lihat. Saya nggak lihat orang lain. Bayangkan untuk membeli susu, anak bayinya baru anak satu. Udah minta bantuan ayah ibunya. Alangkah sedihnya. Karena apa? Jiwanya. Jiwanya, hobinya masih pengen minta. Kepengin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah. Kenapa? Kalian, aku beri kenikmatan, kata Allah. Tetapi kalian tidak merasa enak. Kalian nggak merasa tentram. Padahal aku tidak pilih-pilih. Bayangkan tadi seorang wanita janda yang punya anak 3. Dia menghasilkan dengan usahanya. Ditanyakan sama Ahmad bin Hanbal, kenapa kamu tanya ke sini urusan itu? Aku tanya, apakah uangku ini halal apa haram? Karena waktu memintal itu, saya memanfaatkan lampu daripada tentara-tentara yang sedang berkemah di depanku. Bukankah tentara itu milik pemerintah? Sehingga lampu itu pun juga milik pemerintah. Sehingga apa yang terjadi? Aku bisa memintal akibat lampu yang dimiliki tentara tadi. Sedangkan tentara itu dibiayai oleh pemerintah. Berarti aku menggunakan uang rakyat. Aku takut uangku ini tidak akan bisa membuat anakku bahagia kelak. Subhanallah. Menggunakan lampu penerangan daripada tentara. Itu kan wajar, kata Ahmad bin Hanbal. Itu halal. Memang itu milik pemerintah, tapi kan tidak merugikan pemerintah. Anda memanfaatkan dan tidak memanfaatkan pemerintah, tentara itu pakai lampu. Itu boleh, kata Ahmad bin Hanbal ini. Tapi kenapa ibu ini demikian? Karena ingin menjaga supaya anak-anaknya jadi bahagia. Para jamaah Darussalam yang dirahmati Allah, jaga anak kita. Jangan suka kepingin apa yang dimiliki orang lain. Kalau kita tahu saudara kita, teman kita, mereka diberi nikmat oleh Allah yang lebih besar, kita harusnya bangga, kita senang. Kita lihatnya bahagia. Bukan kita kepingin juga memiliki seperti itu. Lah inilah penyakit iri dan dengkinya dia timbul. Kayak gini nggak akan pernah bahagia, nggak akan dijamin. Karena dia masih mengharapkan, meminta-minta sesuatu di luar kepada Allah. Dia masih mengharapkan kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain. Itulah kalau Anda mau tahu kuncinya manusia itu nikmat hidupnya atau tidak. Bukan dari kekayaan, bukan, kata Ahmad bin Hanbal. Bayangkan seorang ibu yang miskin itu, hidupnya tentram dengan apa yang dia miliki. Dia mensyukuri nikmat Allah. Tetapi belum tentu yang diberikan Allah berlebihan itu dia merasa tenang. Karena apa? Dia kepingin memiliki yang lebih besar lagi. Sudah diberi oleh Allah gunung emas. Dia kepingin gunung emas kedua. Dia kepingin gunung emas ketiga. Nah, itu jiwa. Nah, ini yang perlu kita perbaiki di dalam hidup. Kalian melihat orang lain pakai tas merek Hermes yang lebih baik. Buat apa? Biarin. Silakan dia pakai mobil yang paling mewah. Kita melihat kemarin saya Zoom dengan orang-orang bintang-bintang film. Saya tanyakan kalian sekarang ini hanya apa? Hanya bermewah-mewah dengan harta. Mobil dimewah-mewahkan. Apakah Anda senang, Anda nikmat? Tidak. Kenapa? Anda masih kepingin lihat punya orang lain yang mobilnya lebih bagus. Betul apa tidak? Iya, Bib. Lah itu apa nikmatnya? Sedangkan Allah bilang jangan. Apakah Anda sekarang ini merasa Anda bahagia dengan kekayaan Anda ini? Sama sekali Anda nggak nikmat. Betul, Bib. Iya benar. Karena nggak bisa.
Sebagaimana disebut di dalam surat 20 ayat 131. Tolong perhatikan ayat ini. Tolong perhatikan. Yang paling penting hidup di dunia ini jiwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 20 ya, Bib? Betul, Mbak. Ayat 131. Ya. Iya, okay. Dan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Allahu Akbar. Aneh manusia itu. Kalau ada yang lebih kaya dari kita langsung hati kita, oh tenang. Oh Mbak Nur lebih kaya dari saya. Oh apa yang bisa saya manfaatin buat Mbak Nur? Apa yang saya bisa minta buat Mbak Nur? Ini jangan. Kalau kita masih punya jiwa-jiwa begini. Disebut nikmat. Sampai mati pun tidak akan nikmat. Inilah jiwa orang kita ini harus dirubah. Harus dirubah. Bayangkan ketika di komplek kita ini, kita tanya, siapa yang nggak mampu? Kita cek mana yang tidak mampu. Ternyata banyak sembako yang diberikan kepada orang yang masih mampu, tapi dia sudah jiwanya minta-minta. Subhanallah, subhanallah. Ini adalah satu pelajaran ketika datangnya COVID. Ini menunjukkan bahwa sudah 77 tahun kita merdeka. Tapi kita tidak pernah merasakan kenikmatan. Kenapa? Karena jiwa kita miskin. Kita sering mendengar lagunya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang pertama jiwa dulu. Baru badan. Kalau jiwanya miskin, badannya ngikut miskin. Tapi kalau jiwanya lapang, badan ini, jasad ini malah beban. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi memberi contoh. Kalian setiap hari makan mungkin ada yang 2 kali, ada yang 3 kali ketika tidak puasa. Tapi kenapa kalau kita puasa, kita makan hanya 2 kali dan itu pun sederhana. Kita kurangi dari biasa. Tapi anehnya kita bisa ngaji lebih banyak. Kita bisa sholat lebih banyak. Kita bisa ibadah lebih banyak. Apa kata beliau? Yang mulia itu adalah jiwanya. Jiwanya terdidik. Ketika kita niat mau puasa, jiwa kita kasih tahu. Bukan badan, tidak. Hei jiwa, besok saya niat mau puasa. Dia pagi-pagi nggak makan, nggak apa-apa, nggak sarapan, nggak ada masalah. Jam 7, jam 8 yang biasanya kita sarapan, kita nggak sarapan, kita sehat. Jam 10, jam 11 kita nggak makan, nggak minum, enak. Sampai sore pun nggak makan, nggak minum, nggak ada masalah. Akhirnya baru maghrib kita makan. Tenang, makannya pun tidak langsung kayak buru-buru kayak orang kesetanan. Tidak. Kenapa bisa? Karena jiwanya sudah diperbaiki. Sudah diniatkan dari awal. Tapi coba kalau kita sekarang nggak puasa. Pagi-pagi kita sarapan telat. Masya Allah, asam lambung naik. Badan rasa nggak enak. Kenapa ya saya keringetan? Oh, saya belum sarapan. Bayangin. Jasadnya itu akan nurut kalau jiwanya mulia. Badan kita ini nggak minta-minta. Tidak, karena sudah dikasih tahu. Hei, badanku, hei perutku, besok aku mau puasa. Jadi dia tidak minta-minta lagi. Enggak, dia tahu. Akhirnya dia merasa tenang, kita puasa tenang, malah enak rasanya. Bahkan rasanya ibadah itu enteng, pakai terawih, pakai segalanya, nggak merasa beban.
Inilah contoh dalam hidup, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Tapi coba kita lihat manusia-manusia sekarang. Subhanallah. Baru kita dikasih keadaan kayak gini. Habis setiap orang di mana, wah sekarang lagi zaman sulit. Oh sekarang lagi, wah saya lagi kesulitan. Saya nggak bisa jual barang saya nggak bisa jual ini. Sehingga saya sendiri buat makan sulit. Banyak orang kaya saat ini yang dirinya merasa miskin. Na'udzubillah, na'udzubillah. Orang yang demikian, hati-hati Al-Darussalam. Kita tidak akan bisa hidup itu nikmat. Allah sudah bilang, jangan kamu lihat. Orang yang telah aku beri nikmat lebih daripada dirimu. Itu hanya sekedar tadi bunga kehidupan. Jiwa kita jangan sampai terpaut. Jangan. Ayolah, kita hanya meminta-minta kepada siapa? Meminta-minta hanya kepada Allah. Kalau Anda kepingin minta sesuatu, minta saja sama Allah. Tetapi manusia jiwanya rusak. Bayangkan kalau kita puasa, kita betah. Bahkan sampai maghrib pun, kadang-kadang kita lagi mandi, kita belum buka. Padahal kalau buka pun kita isi teh dengan kurma satu. Oh, udah cukup. Sudah merasa enak. Karena apa? Jiwanya mulia. Ini contoh, Mbak. Tapi kalau lagi nggak puasa, Masya Allah, telat makan sendiri sedikit saja. Mahnya kumat ini. Kenapa? Jiwa kita tidak terlatih seperti kita di dalam puasa. Kita lagi dalam keadaan COVID kayak gini, teriak-teriak, minta bantuan orang, minta. Padahal kita diberi kenikmatan masih banyak. Kita masih bersyukur. Diberi kesehatan, diberi ketentraman oleh Allah, nikmat. Kalau kita bisa menikmati ini, Anda dalam kehidupan itu akan merasa tentram. Coba kita lihat bagi sembako. Bukan semakin nikmat, semakin orang semakin ribut. Kita bagi sembako semakin ribut. Kenapa? Yang kita akan bagi misalnya 100.000 orang. Tapi yang datang berbondong-bondong. Sampai kita kadang-kadang khawatir. Karena jiwanya mereka merasa miskin. Ini bisa terjadi kepada siapa? Kepada diri kita. Bisa terjadi pada saudara kita. Famili kita, kerabat kita sendiri. Yang mereka jiwanya jiwa orang miskin. Kalau lihat orang kaya, dia hanya bisa mengatakan apa? Apa yang bisa saya peroleh dari orang kaya itu? Oleh karena itu tadi ayat Al-Quran Allah bilang jangan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pedoman. Apa kata Rasulullah? Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru man huwa fauqakum, fahuwa ajdaru an la tasdaru nikmatallahi alaikum. Anda tidak akan bisa merasakan nikmat yang diberikan Allah kepada kalian. Disebabkan apa? Anda melihat orang yang lebih kaya, yang lebih cantik, yang lebih mulia, yang lebih, wah itu segalanya, celaka. Yang paling kaya hanya Allah, yang paling mulia hanya Allah, yang paling kuasa hanya Allah. Ini yang perlu kita didik kepada kita, anak kita. Siapa yang bisa mendidik anaknya demikian? Hidupnya bahagia dia. Mari kita biasakan anak kita dari kecil. Tidak, bisa kok. Contoh, beri contoh. Contohnya tadi apa? Puasa. Kenapa kita puasa bisa? Karena jiwa kita. Hanya itu aja. Itulah bedanya. Justru badan ini kalau kita makanin banyak, kita buka misalnya. Kita berikan makanan yang banyak. Lemah kita. Mau sholat tarawih, ogah. Mau ibadah lagi, ogah. Rasanya ngantuk, pengennya tidur. Kenapa? Karena badannya itulah beban. Badan itulah beban bagi kita. Kekayaan itu adalah beban kalau kita tidak bisa manfaatkan. Tapi kalau kekayaan itu bisa kita manfaatkan, kita jadikan untuk membagi orang lain, untuk memberi manfaat pada orang lain, itulah kata Rasulullah, orang yang paling mulia di muka bumi. Jangan Anda senang sekali. Pasti kalau ada orang membantu. Jangan. Ngapain ngerepotin orang hidup?
Jangan. Tapi anehnya ini, saya lihat dalam praktek, ini lebih banyak dilaksanakan sama orang-orang di daerah Eropa, Amerika sana. Mereka disuruh ngantri, mereka tidak mau. Karena apa? Itu bukan bagian saya. Lebih baik mereka beli, karena diberi kemampuan oleh Allah, sehingga mereka merasa nikmat. Tapi coba kita lihat, kita buka satu saat aja. Pemberian gratis. Nggak sampai 2 menit, habis ludes. Bahkan orang berebut. Bahkan kalau perlu barang yang kita miliki pun diambil oleh mereka. Karena mereka sudah brutal. Apa yang terjadi? Jiwa kita ini jiwanya masih hobinya pingin minta-minta. Ayolah kita rubah. Karena apa? Anda tidak akan pernah bisa merasakan nikmat hidup. Tidak mungkin. Yang bilang siapa? Rasulullah. Yang bilang siapa? Allah. Selama Anda masih mengharapkan sesuatu yang dimiliki orang lain, Anda tidak akan bahagia. Siapa yang mengutarakan ini? Guru saya Al-Habib Anis. Dia mendidik saya dari kecil cuma satu. Husein, kamu kalau mau mulia, satu resepnya. Jangan kamu kepingin sesuatu di kantong orang lain. Jangan. Tapi kalau kamu mau nikmat, kamu mau senang, apa yang bisa kamu bagi untuk orang lain? Apa? Apakah kamu ini bermanfaat buat orang lain apa tidak? Waktu kamu bermanfaat pada orang lain, Allah kirimkan kenikmatan. Bahkan apa kata beliau? Salatmu bisa jadi khusyuk, itu bukan dari dirimu. Bukan. Karena kita menghamba kepada Allah, kita nurut sama Allah, kemudian Allah kasih hadiah, apa itu? Khusyuk, tentrem. Khusyuk itu ketentraman. Oleh karena itu selama ini coba kita lihat berapa banyak orang-orang kaya di Indonesia ini. Mereka merasa miskin. Berapa banyak Anda tahu gaji di anggota DPR? Ratusan juta. Berapa gaji menteri? Ratusan juta. Tapi Anda dengar mereka ada yang korupsi. Bahkan lebih banyak yang korupsi dari mereka. Kenapa? Jiwanya. Kesian. Yang miskin itu jiwanya. Nah ini yang kita tidak diharapkan. Percuma kita diberi oleh Allah kenikmatan, tetapi kita buang, kita jual kenikmatan. Hanya dengan gara-gara sembako, hanya karena kita mengharap pemberian daripada orang. Mari saudara, ayo. Inilah yang dikatakan. Jangan sekali-kali Anda ingin meminta-minta kepada makhluk. Rasulullah banyak di dalam Al-Quran. Dalam hadis juga dikatakan, ketahuilah kalian nanti di kubur itu ada orang yang paling malu. Siapa ya Rasulullah di kuburan kok malu? Karena dia mengharapkan kenikmatan dulu di dunia, dia kepingin kenikmatannya orang lain. Dia akhirnya meminta-minta. Sehingga padahal peminta-minta itu hanya kepada Allah. Tetapi dia masih minta-minta kepada makhluk. Apa yang terjadi? Ketika dikubur, dikatakan oleh penggali kubur. Ada seorang di Hadramut sana penggali kubur. Ditanya, "Hai penggali kubur, setiap kamu menggali kubur lagi, apa yang kamu lihat?" Setiap aku menggali kubur, hampir 90% kepalanya itu yang tadinya diarahkan ke kiblat, maka dia akan terbalik. Kemudian ditanyakan pada para wali aulia Allah, kenapa? Kok lebih banyak muka itu kalau dikuburkan madhep ke barat, madhep ke kiblat. Tapi anehnya ketika digali lagi, kepalanya itu langsung melihat ke belakang. Hampir semua kuburan demikian. Akhirnya apa kata para aulia sedikit? Sepakat mereka. Iya, karena ketika di dunia, dia ingin kenikmatan itu milik orang lain. Dia minta-minta kepada orang lain. Padahal apa yang telah diberikan Allah kepadanya, itu kalau kita manfaatkan, itu lebih baik, kata Allah. Malu.
Bahkan sebagian besar yang dikubur itu, kalau digali kuburan itu, apa yang terjadi? Yang paling rusak itu apanya, kata Rasulullah? Yang paling rusak, kata Rasulullah, adalah wajahnya. Kenapa demikian? Karena ketika di dunia, dia masih meminta-minta kepada orang lain. Sehingga Allah kasih kenikmatan yang banyak di muka bumi, tapi mereka tidak bisa. Kenapa? Mereka tadi dalam ayatnya sudah disebutkan. Perumpamaan ini diberikan Allah di muka bumi. Banyak perumpamaan. Tapi tidak bisa mengambil perumpamaan itu. Karena mereka tidak punya ilmu. Nggak mau belajar. Gali Al-Quran. Kenapa kok Allah bilang kita jangan melihat kenikmatan yang dimiliki orang lain? Jangan, karena Anda tidak bisa mensyukuri nikmat. Anda punya hidup akan terus begini. Berapa banyak para anggota DPR, para menteri-menteri, mereka merasa miskin, sehingga mereka tanpa terasa mengambil duitnya rakyat, dan itu diberikan makanan itu kepada anaknya. Bagaimana anaknya mau jadi soleh dan soleh? Aduh, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Caranya bagaimana? Rasakan kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kalian. Allah telah berikan kenikmatan kepada kita sebagaimana tadi surat 20 ayat 131 yang dibaca oleh Mbak Nur. Janganlah mata kita tujukan pada orang lain. Karena itu sebagai bunga kehidupan. Kemudian ayat terakhirnya bagaimana bunyinya? Apa yang telah aku berikan kepada kalian, itu kalau kalian syukuri nikmat. Nikmat. Apakah orang puasa nggak nikmat? Tidak nikmat. Begitu dia buka, dia minum teh, dia makan kurma satu aja. Rasanya nikmat sekali. Karena merasa cukup. Tapi orang yang tidak merasa cukup, semakin dia gelisah. Coba kita lihat orang yang berbuka puasa, langsung dia isi makanan, dia beli ini, beli mie, semua dia masukin. Ketika mau sholat isya saja berat, apalagi sholat tarawih, apalagi ibadah malam. Ini disebabkan apa? Jiwanya. Menjadikan beban itu siapa? Badannya menjadi beban jiwanya. Kalau jiwa itu sudah terlatih ibadah, itu badan akan nurut. Tetapi kalau jiwanya yang rusak, mau bangun sholat itu rasanya ogah aja. Itu kenapa anak kita disuruh sholat sulit? Jiwanya mah. Kalau jiwanya dia baik, enteng, badan itu nurut. Tapi kalau jiwanya yang rusak, habis. Bayangkan kita mau sholat subuh. Orang sholat subuh, itu apa yang terjadi? Kagak. Yang terjadi ketika kita sholat subuh, jiwa kita ringan. Kenapa? Kita sudah niat. Nanti saya mau sholat subuh. Saya mau ibadah kepada Allah. Bahkan apa kata Rasulullah? Kalau kalian lupa setelah itu tertidur, itu tidurmu itu adalah hadiah dari Allah. Dan amal yang kamu niatkan tadi diterima oleh Allah. Bayangkan. Para hadirin yang dirahmati Allah. Siapa ini? Aziza? Ya, Beb. Papa, Beb. Masya Allah, Pak Aziz. Habib Aziz, apa kabar, Beb? Masya Allah, barokah, barokah. Doakan saya, Beb. Masya Allah, mudah-mudahan diberi rahmat oleh Allah. Saya teruskan dulu ya, Beb. Insya Allah, Insya Allah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mari. Apa dikatakan kemudian setelah itu? Ketahuilah orang yang mati di dalam kubur saja sudah malu. Karena di dunia dia tidak bisa mensyukuri nikmat. Tidak bisa mensyukuri nikmat. Setiap dia melihat orang yang kaya, dia apa yang ada dalam jiwanya? Apa yang bisa kita ambil? Apa yang kita bisa manfaatkan? Bahkan paling senang cari teman itu yang kaya. Kenapa? Saya bisa utang kalau kepepet. Bayangkan, niat pertamanya sudah celaka. Orang yang demikian, apa kata Allah? Aku tidak akan beri. Justru hatinya, jiwanya menjadi rusak.
Jadi kenapa rusaknya jiwa kita? Ini karena kita nggak belajar. Kita tidak mau mengambil hikmah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca bagaimana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu di samping dia rasul, dia adalah nabi dan dia adalah raja. Bahkan disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, dia raja yang paling kaya di muka bumi. Diberi oleh Allah perbendaharaan kekayaan diberikan kepada Nabi Sulaiman. Apa saja dia mudah bagi dia. Semua milik dia. Bahkan Allah tidak berikan sesuatu kepada yang lain. Hanya kepada Nabi Sulaiman. Tetapi apa yang terjadi? Ketika suatu perjalanan Nabi Sulaiman bersama tentaranya akan lewat di satu daerah. Nabi Sulaiman ada di gurun. Nanti dia akan turun dari gunung dan akan lewat ke bawah. Sedangkan rombongan daripada semut sedang lewat. Rombongan dari semut sedang lewat. Kemudian apa yang terjadi? Semut itu pimpinannya berteriak. Ucapan semut didengar oleh Nabi Sulaiman atas izin Allah. Karena Nabi Sulaiman itu kaya raya. Semut itu bilang apa? Ayo cepat tentaraku lewat. Sebab sebentar lagi tentaranya Nabi Sulaiman akan lewat dan akan mematikan kalian. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan tentaranya untuk lewat dari jalan yang lain. Agar menyelamatkan daripada semut itu. Ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran. Diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran agar kita mengambil manfaat. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Sulaiman itu ketika kedatangan Ratu Balqis. Ketika dia tahu Ratu Balqis itu kaya raya. Dan Nabi Sulaiman merasa diberi Allah lebih kaya lagi. Bahkan tempat minum kudanya diganti pakai emas. Tempat sampah dibuat pakai emas. Ketika Ratu Balqis datang memberi hadiah berupa emas yang ditaruhkan di kotak yang emas dan dibuatkan satu kuda-kuda yang hebat untuk memberi hadiah kepada Nabi Sulaiman. Begitu melihat tempat sampah saja dari emas, tempat minumnya kuda saja dari emas, maka dia bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Hai Sulaiman, apa yang kau harapkan? Aku ingin merasakan nikmatnya dunia." Bayangkan kenikmatan dunia. Itu yang dia harapkan. Kemudian apa yang terjadi? Semut yang tadi tidak diinjek-injek oleh rombongan Sulaiman, kepala semutnya membawa apa? Membawa sebutir gula. Gula itu dibawa oleh kepala semut masuk ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dan apa? Semut itu naik ke badannya Nabi Sulaiman sampai di bibirnya. Kemudian gula itu diletakkan di dalam bibirnya Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Aku baru merasakan nikmat. Selama ini aku tidak merasakan nikmat. Inilah yang aku nikmati. Jadi yang disebut nikmat itu belum tentu orang yang kaya raya. Orang seperti Nabi Sulaiman pun, kalau dia tidak bisa mensyukuri daripada nikmat yang diberikan Allah, maka celaka. Hidupnya tidak ada artinya. Demikian juga apa yang telah diberikan kepada kalian Darussalam. Apa sih yang tidak diberikan kepada Allah kepada kalian? Kalian diberikan nikmat itu banyak. Allah berikan Anda nggak bisa ngitung. Allah menyebut dalam Al-Quran, kalian tidak akan bisa menghitung. Untuk mensyukuri nikmatku, tidak akan bisa terhitung. Tetapi selama ini kita tidak pernah merasakan nikmat. Karena apa? Tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Mari kita didik anak kita, supaya nanti kalau dia hidup, dia akan hidup mandiri, dan gak mudah untuk kehidupannya. Allah beri nikmat. Tetapi orang sekarang, mereka selalu mau cari nikah saja. Saya mau cari istri yang sudah mapan. Saya mau cari istri yang bisa cari kerja. Bayangkan dulu nggak ada istri kerja.
Kita harus menyiapkan semuanya laki-laki. Tapi laki-laki sekarang jiwanya lemah. Mereka sudah menikah saja masih berharap pada orang tuanya. Sudah menikah saja masih berharap bantuan orang lain. Tidak pernah merasakan apa yang telah diberikan Allah itu menjadi kemuliaan. Itulah yang dimaksud. Dua hal yang paling mulia di muka bumi. Yaitu tidak menghamba kecuali hanya kepada Allah. Jangan menghamba kepada makhluk. Yang kedua, jangan meminta-minta kecuali hanya kepada Allah. Kalau Anda sudah minta-minta kepada makhluk, berharap sesuatu dari makhluk, kalian hidup ini tidak akan pernah bisa nikmat. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah kita kepada Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan beri jalan. Bukan satu jalan, tapi banyak jalan. Ingat, kita tutup pengajian hari ini dengan surat ke-29, ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari ridhonya Allah. Inilah orang yang tidak minta-minta. Dia hanya menghamba kepada Allah. Hanya mengesahkan Allah. Dan dia tidak butuh dengan apa yang dimiliki orang lain. Nah, oleh karena itu Allah di dalam ayat yang lain pun mengatakan apa? Yang paling mulia yaitu Daud. Mereka makan dengan keringatnya sendiri. Dari tangan yang dia miliki. Itulah kenikmatan yang paling besar. Mari kita Darussalam. Kita syukuri nikmat. Kita didik anak kita agar dia menjadi betul-betul anak yang soleh. Yang sehingga nanti besarnya bisa merasa nikmat. Besarnya bukan karena karbitan. Tetapi dia betul-betul memiliki jiwa yang mulia. Sehingga jiwa itu membuat dia bahagia. Oleh karena itu kalau kalian kepingin Anda punya anak bahagia, biarkan dia mandiri. Jangan takut dia dalam keadaan susah. Jangan. Biarkan dia tergembleng dengan situasi. Yang menjadikan orang itu bisa menikmati karena dia dulu pernah susah. Dari susah itu dia mensyukuri nikmat Allah. Akhirnya dia menjadi orang yang diberi oleh Allah. Sebagaimana tadi Allah mengatakan, siapa yang bersungguh-sungguh mengharap keridhaanku, aku akan beri dia jalan-jalan. Coba Anda lihat ayatnya, bukan jalan, tapi jalan-jalan berarti banyak jalan untuk mencapai kenikmatan. Insya Allah, mudah-mudahan pelajaran kita yang kita peroleh hari ini membawa berkah dan rahmat untuk kita semua. Supaya apa? Anda bisa nikmat, Anda bisa senyum hidup di dunia ini. Hati Anda tentram, tidak berharap kepada siapapun, tidak berharap, tidak kepingin meminta-minta kepada siapapun. Jiwanya hanya taat kepada Allah. Tentram hatinya. Inilah yang disebut orang yang kaya. Siapa ya Rasulullah orang yang kaya itu? Kaya hatinya, kaya jiwanya. Itulah orang yang disebut orang kaya. Tapi siapa orang miskin? Orang miskin itu orang kaya, tapi hatinya merasa miskin. Itulah orang yang paling miskin. Sehingga kata Rasulullah, walaupun dia diberi gunung emas, 2-3 gunung, dia tetap akan merasa dirinya miskin. Para hadirin yang dirahmati Allah, ini saya berharap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat terutama untuk diri saya. Ayo kita bangun. Kita punya pesantren, tapi tidak perlu berharap dengan orang lain. Kita punya anak yatim, tidak perlu bantuan orang lain. Allah yang akan ngurus. Anda nggak usah takut. Allah itu yang memiliki kita. Apakah Allah akan diamkan kita? Orang yang non-muslim saja dikasih kok. Masa kita orang yang muslim tidak diberi? Kalau memang betul-betul kita percaya bahwa Allah itu
Maha Kaya. Sampai di sini dulu, Darussalam masih ada waktu. Sudah 5:30. Siapa yang mau tanya, silahkan. Kita buka floor. Bagaimana Mbak Nur komentarnya? Alhamdulillah. Silakan, ada yang mau tanya? Mbak Nur, ke-mute Mbak Nur. Iya, Mbak Nur di mute. Oke, Bib, Ya. maaf. Silakan. Mau ini pas banget, Bib, karena ada satu relawan kita yang emang dari zaman Pilgub ya, Bib ya. Iya, iya. Dia memang orang biasa lah. Nah, tadinya saya mau bantu dia, Bib, mau benerin rumahnya gitu. Tapi saya kirim orang kan untuk investigasi dulu gitu. Iya. Ternyata yang saya investigasi memang rumahnya tuh bocor, tapi dia punya mobil, dia juga. Allahu Akbar. Jadi saya akhirnya bingung, Beb. Tadi terus terang saya bingung gini, gimana ya. Tapi untung yang saya suruh untuk investigasi ke rumahnya itu memang orang saya kan. Dia bilang, Mbak Nur sebaiknya nggak usah katanya. Karena orang ini masih mampu, Mbak Nur. Dia punya mobil, dia juga masih istrinya juga pokoknya Mampu bukan lah. Ya kategori yang bukan susah banget gitu kan. Iya. Ya udah, jadi gimana, karena saya suka kasih, Beb, tapi memang nggak banyak gitu kan. Cuman Ya, kok ya. saya udah kasih tahu, coba deh lihat deh, Bang Sandi kan sering kasih pelatihan OKOC, terus yang namanya menjemput rezeki gitu kan, Beb ya. Makanya dengan modal yang saya udah kasih sebetulnya dia bisa gitu loh berusaha. Cuman memang dia maunya minta-minta gitu kan. Akhirnya jadi saya sebetulnya bagaimana, Bib, ngasih tahu orang kayak begini supaya dia tuh mengerti gitu loh. Ya. Mbak, ini sebetulnya apa yang saya katakan tadi pengajian ini. Saya ingin sampaikan ini sebetulnya kepada Mas Sandi. Kesian Mas Sandi. Ya. Mas Sandi itu jiwanya bagus, saya katakan. Kenapa? Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, jangan kau berikan mereka itu ikan, tapi berikanlah kailnya, agar mereka itu bekerja, agar mereka itu jangan berharap pada orang lain. Tidak. Tetapi subhanallah, bayangkan balai latihan yang didirikan oleh Mas Sandi itu manfaatnya sangat besar. Tetapi berapa banyak mereka sudah dikasih balai bekerja, cara bekerja yang baik sudah dilatih, bahkan keluar dikasih modal. Apa yang terjadi? Selalu modalnya habis, boro-boro pancingnya, kailnya semua dijual lagi. Sedih mereka. Jadi mereka tuh jiwanya memang yang perlu dirubah, Mbak. Bukan bagaimana itu, tapi jiwanya. Perlu orang yang dinamakan di balai latihan itu, dididik agamanya dulu. Dikasih jiwa, bukan dia orang peminta-minta. Itu yang saya kesian sama Mas Sandi. Berapa berat tiap hari dari pagi sampai sore, dia keliling bagikan sembako, Mbak. Setiap dia bagi sembako, orang berebut. Bahkan dia dapat cacian, karena seolah-olah kurang-kurang. Sampai seberapa pun, Mbak. Kenapa jiwa? Contoh tadi, bayangkan orang itu masih mampu punya mobil, rumahnya bocor didiamkan, yang penting penampilan. Berapa banyak orang-orang yang sekarang demikian. Dia masih memiliki sesuatu, tetapi jiwanya yang miskin, Mbak. Kesian, saya setuju itu. Tapi saya berharap Mas Sandi bisa mendidik dia dengan jiwa, sehingga bukan cuma dikasih balai latihan, dilatih, dikasih modal sama Mas Sandi. Saya tahu, tetapi kalau jiwanya masih miskin, dia hanya menghasilkan orang-orang yang selalu akan menjual pancingnya dan kailnya, sehingga dia tidak pernah bisa merasa untuk mencari apa yang diinginkan oleh Mas Sandi. Mudah-mudahan Mas Sandi itu tabah saja, Mbak. Saya terus terang berkali-kali melihat, waduh kesian. Ini yang perlu diperbaiki itu jiwa bangsa kita ini. Kira-kira demikian, Mbak. Insya Allah mudah-mudahan. Banyak ini. Mbak, ini bukan cuma orang lain, Mbak. Kadang-kadang keluarga kita, Mbak. Aduh, hobinya cuma berharap. Bukan kita bantu itu supaya tahun depan dia atau bulan depan dia bisa mandiri. Tetapi begitu dibantu merasa keenakan.
Akhirnya terus dan terus menjadi sapi perahan. Nah inilah Mbak, ayo kita didik terutama Mbak, ke lingkungan kita, teman kita, saudara kita. Oleh karena itu sebetulnya orang-orang di balai pelatihan itu perlu mengadakan Zoom Mbak. Untuk apa? Kita melatih jiwa-jiwa mereka. Sehingga mereka itu kalau mendengar begini, bagaimana nikmatnya orang bekerja. Sehingga bisa menikmati Mbak. Bayangkan OKOC sekarang ini berapa banyak. Tukang sepatu yang dulunya dia lemas, sekarang bisa bangkit. Kalau dia ngikutin saja. Tetapi ada lebih banyak orang-orang itu yang jiwanya yang rusak. Sehingga kalau sudah jiwanya rusak, Mbak, mau dikasih latihan, balai latihan kayak apa saja. Dikasih modal kayak apa saja. Boro-boro, Mbak. Modalnya dimakan, tapi dia masih berharap jiwanya miskin. Kepingin tangannya minta-minta terus. Nah ini insya Allah mudah-mudahan kalau kita bisa melatih jiwanya Mbak, insya Allah. Di samping badannya dikasih balai latihan, jiwanya juga diisi agar dia bisa mandiri, tidak berharap pada orang lain. Sehingga apa jeripayah yang disampaikan oleh Mas Sandi itu ada hasil Mbak. Saya tidak akan patah semangat. Saya akan kasih support terus. Mas Sandi supaya terus membangkitkan. Oleh karena UKM selalu dibangkitkan. Karena insya Allah kalau mereka itu Mbak dikatakan oleh hadis Rasulullah. Siapa yang memberi orang itu bukan ikannya tapi kailnya Mbak. Sehingga nanti kalau dia setiap makan satu suapan orang yang dididik oleh Mas Sandi itu. Mereka bisa berhasil di rumahnya. Dia tidak minta-minta lagi. Setiap suapan makannya dia mengucapkan Alhamdulillah. Berarti Mas Sandi itu hadiahnya apa? Ucapan Alhamdulillah mereka itu lebih mulia dikatakan oleh Rasulullah daripada dunia seisinya. Di dalam hadis, ucapan Alhamdulillah ketika mereka itu makan, maka hadiahnya dunia seisinya. Lah ini perlu kita latih orang untuk selalu mandiri. Insya Allah sampaikan salam buat Mas Sandi, Mbak. Baik, Beb. Waalaikumsalam. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Hati-hati Mbak. Badan kita ini, jasad kita ini beban loh. Beban. Anda hanya tiap hari merawat. Tetapi kita nggak bisa mengambil manfaat. Karena apa? Jiwa kita nggak kuat. Tetapi kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kalau jiwanya itu kuat, maka badan ini menjadi taat. Itu kuncinya. Jadi yang perlu dibangun adalah jiwanya. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita jiwanya menjadi mulia, insya Allah kita doakan. Terutama kita lihat anak-anak sudah pada gede-gede. Kalau jiwanya insya Allah dia baik, dia akan menjadi seorang laki-laki yang betul-betul bisa membuat nikmat dirinya. Sebagaimana kita siapkan. Percuma, Mbak, kita siapkan anak kita ini harta. Jangan Kak kita siapkan anak kita ini harta. Tapi yang perlu kita siapkan jiwanya. Insya Allah. Ada lagi silakan. Mbak Foya. Ya. Silakan, Mbak. Bib, apa namanya sikap kita terhadap saudara yang suka minta-minta itu gimana ya, Bib? Jadi Ya, selalu kita kasihan mulu. Itu betul. apa harus kita bantu terus atau sekali-kali aja tuh gimana ya, Bib? Iya, Mbak. Ini yang paling bagus kita ini kalau jiwa Anda melihat orang yang selalu minta-minta itu ada jiwa kasihan. Itu berarti Allah kasih rahmat dulu. Itu udah bagus. Kita melihat dia saudara kita, family kita sering minta-minta kepada kita. Mereka kesulitan, kita kasihan. Tetapi anehnya Mbak, banyak saudara kita ini yang tidak kasihan sama dirinya. Oleh karena itu saya senang kalau Mbak Foya ngajarin yang minta-minta itu di rumah bikin roti. Ini loh caranya bikin roti. Ini loh caranya bikin masakan. Kenapa? Ini sekarang lagi musim online. Anda tidak buka online, Anda bisa masak.
Anda bisa bikin rendang, Anda bisa jual, sehingga apa yang selama ini kalian minta akan baik. Jadi Mbak Foya jangan hanya kesian, itu sudah bagus, boleh. Tapi yang lebih kesian lagi, kalau nanti dia minta-minta terus, Mbak. Nanti di dalam kubur pun dia celaka. Dan saya kasih tahu ya, Mbak Foya nggak mungkin lihat dia itu bisa merasa nikmat. Enggak. Jadi kepingin Mbak Foya itu dia juga nikmat. Sebagaimana Mbak Foya rasakan. Jadi caranya apa, kata Rasulullah? Didik dia jiwanya. Dididik dia bagaimana cari, menghargai uang. Oh, saya tidak minta-minta. Tolong ajari saya bagaimana cara masak. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf, Mbak. Ini kejadian pernah terjadi pada sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf. Ketika Rasulullah bersama sahabat pindah dari Mekah ke Madinah atau yang disebut dengan hijrah. Ketika Rasulullah hijrah, orang-orang Muhajirin dan Ansor itu dipersaudarakan. Jadi hartanya orang Ansor itu diparuh jadi dua, dikasihkan orang Muhajirin. Itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Tetapi Abdurrahman bin Auf kebetulan dia dipersaudarakan sama orang kaya. Ketika dia berpelukan kemudian diajak ke rumahnya untuk dibagi, rumahnya dibelah jadi dua. Baju dia dibelah jadi dua. Dikasihkan Abdurrahman bin Auf. Tapi apa yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf? Aku tidak bisa menerima apa yang telah kau berikan kepada aku. Loh, bukankah ini perintah? Betul. Tetapi aku hanya satu keinginanku. Apa? Tolong tunjukkan aku pasar di kota Madinah ini. Minta diberikan petunjuk. Ya. Jadi orang yang miskin, tapi jiwanya tidak miskin. Abdurrahman bin Auf mengatakan apa? Tolong tunjukkan aku di mana pasar di Madinah ini. Untuk supaya apa? Aku bekerja. Akhirnya ditunjukkan pasar. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menjual sebagai apa? Penjual kuda, menjualkan kudanya orang. Lama-lama dia bisa beli kuda sendiri, akhirnya mulai dia berdagang kuda. Dikatakan di dalam hadis apa? Bagaimana Abdurrahman bin Auf itu mengambil keuntungan. Dari setiap penjualan kuda, dia hanya untung apa? Tali kekang saja. Dia mengambil sedikit saja. Dari itu, akhirnya apa? Abdurrahman bin Auf terkenal menjadi sahabat yang kaya raya. Sahabat yang kaya raya, Mbak Foya. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah SAW berdoa. Setelah beliau berdoa, mengatakan apa? Semua sahabatku ada di surga. Kecuali Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kaget. Ada apa ya Rasulullah? Iya, engkau masuk surganya lama sekali. Setelah kami masuk surga, kalian lama masuk surganya. Loh, ada apa ya Rasulullah? Apakah hartaku ini haram? Padahal Abdurrahman bin Auf tidak sedikit, tidak ada bank, tidak ada riba, tidak ada apa-apa. Dia tidak mengambil, tidak menipu orang. Hartanya halal, iya. Tetapi karena hartamu banyak, engkau akan menjadi pertanyaan di surga. Sehingga engkau tetap masuk surga. Tetapi lama, karena hisab, hartamu itu banyak. Jadi sampaikan kepada mereka yang minta-minta itu. Jangan kalian kepingin menjadi kaya harta, tapi kaya jiwa. Latihlah Mbak Foya. Adakan pelatihan di rumah. Bagaimana bikin roti, bagaimana membuat kita rendang, bagaimana kita bikin masakan. Kalau di antara kita ini mau bikin masakan, Mbak, banyak orang-orang wanita ibu rumah tangga sekarang ini yang bekerja. Sehingga dia butuh masakan-masakan itu untuk di rumah. Kenapa kita tidak tawarkan? Dan ini bisa menjadi lahan. Banyak apa yang dilakukan oleh Mas Sandi itu. Dia membuka lahan mata-mata orang untuk dia tahu ini loh banyak pekerjaan. Tapi kalau kalian tetap minta-minta ya sulit. Kenapa? Minta-minta itu bahaya. Sampaikan Mbak Foya. Nggak apa-apa kalau nggak dikasih tahu begini. Bukan cuma Mbak Foya ini, terjadi pada kita semua. Pertanyaan Mbak Foya tadi mewakili kita semua. Iya, betul. Semua kita mau merasakan ini. Bahkan kalau kita tidak kita kasih, mereka bisa caci maki kita. Betul banget, Bib. Iya. Bahkan dia merasa apa? Oh, kamu saudara diberi Allah rezeki,
tapi nggak pernah ingat sama saudara. Wah, lupa kacang akan kulitnya. Masya Allah. Betul, Beb. Ya Allah, Beb. Kadang-kadang kita dikuliahin sama mereka. Iya. Lah inilah Mbak, memang kita ini prihatin. Kenapa ini saya angkat dalam pengajian kita? Jangan kita mendidik Mbak. Kalau memang sudah terlanjur itu saudara kita, jangan sampai anak kita Mbak. Jangan sampai anak kita. Jadi saya sekarang menghindar gitu, Beb. Kayak males deh berhubungan gitu loh sama dia. Padahal kita nggak boleh Mbak. Iya. Jangan kau putuskan silaturahmi. Jangan. Enggak Jadi sih, memang betul Mbak. Kayak Mas Sandi ini, maaf ya, kayak Mas Sandi ini bukan saya mau karena memuliakan ada Mbak Nur, tidak. Mas Sandi ini sekarang udah cukup diberikan rezeki Allah. Saya bilang sama Mas Sandi, kenapa dia tidak tinggal? Kalau perlu di mana, di pulau mana, dia nikmatkan sama anaknya, tidak. Dia jiwanya kepingin orang lain itu jangan minta-minta. Dikasih OC, ini loh kita bisa. Kita bisa saingan sama orang Cina, kita bisa saingan sama orang lain. Enggak rugi. Ayo kita latih Mbak, memang kita harus dengan latih. Saya tidak pernah mendidik santri saya itu minta-minta. Paling anti. Kenapa? Kalian tidak akan bahagia. Jangan berharap apa yang dimiliki orang. Ayo Mbak, kita sabar ngadepin itu Mbak. Dan ini bukan cuma Mbak Foya saja. Semua kita ngalamin ini. Insya Allah mudah-mudahan dengan pengajian ini, membuka hati kita semua. Amin. 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 Ada lagi, silakan Mbak yang mau tanya. Masih ada waktu. Mbak Nur. Ya, Beb. Sebetulnya ini pengalaman yang paling banyak ini Mbak Nur ini. Oleh karena itu nanti di pengajian An-Nur ini, perlu kita bawa juga ini Mbak. Ya. Agar mereka tidak meminta-minta. Hampir semua orang tuh kalau ketemu Mbak Nur pengen minta bantuan. Iya, Mbak Nur. Masya Allah, Mbak Nur. Tapi sabar dia, betul. Iya. Iya, memang ini repot Mbak. Hati-hati. Semua Hati-hati. harus dibeli, Beb, jualannya jadinya. Ya, ya Allahu Akbar. Setiap orang nawarin barangnya semua sama Mbak Nur. Aduh, ampun deh, Beb. Insya Allah. Tapi nggak apa-apa. Ini suatu pelajaran. Ini bukan buat orang lain apa. Yang penting Mbak Nur anak-anak dididik. Insya Allah, Beb. Walaupun bapaknya mampu, ibunya mampu. Ya, Beb. Tetapi dia harus mensyukuri nikmat Allah. Insya Allah. Kita tutup dengan doa ya. Insya Allah, Beb. Ya, Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Ada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kami mohon kepadamu ya Allah, muliakanlah Pak Abdul Aziz. Dan diberikan umur yang panjang, sehat, walafiat. Sehingga bisa melihat cucu-cucunya pada menikah semua. Demikian juga kita semua jamaah yang mendoakan. Mudah-mudahan keluarga kita dikasih sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, berkatilah Pak Aziz. Panjangkan umurnya tapi jangan dengan sakit ya Allah. Panjangkan umurnya dalam sehat. Panjangkan umurnya dalam taat. Ya Allah, berkatilah kami semua ya Allah dalam pengajian ini. Ataupun kebetulan Darussalam yang nggak ikut pengajian ini. Mudah-mudahan semua jangan kau lupakan dengan doa ini. Agar kami selalu bahagia di dunia, di akhirat. Ya Allah, jangan kau biarkan hati kami condong kepada makhluk. Tapi buatlah hati kami selalu condong kepadamu ya Allah. Jangan kau buat kami ingin meminta-minta kepada makhluk. Tapi buatlah hati kami selalu ingin meminta hanya kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Agar kami kelak matikan kami dengan husnul khatimah. Ala hadaniyaniya sallallahu ala man wa habibina ali wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Aziz, tolong doa penutup Pak Aziz. Tolong doa penutup. Amin, amin, amin. Amin, amin Pak Aziz. Amin. Amin. Allahumma sabit mana namin dari Amin. 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 Ya Alam
Alhamdulillah. Amin. Amin. Wassallallahu Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Amin. Saya Amin. kangen nanti kalau begitu mulai dibuka, saya datang ke tempat Pak Aziz nih. Amin. Amin. Doakan kami Pak Aziz. Amin. Doa Amin. Ya Allah. Amin. Amin. Insyaallah. Apaan Bib? Terima kasih Ya, banyak. alhamdulillah saya minta maaf. Amin. Sama-sama Bib. Ya Allah, amin. Ah, Insya Allah bisa ikut terus nih Pak Aziz. Tambah Iya. sehat, tambah seger. Amin. Amin. Iya benar. Pak Haji Salam, sehat, salam buat alhamdulillah. Ibu Mira. Amin. Salam buat Ibu Mira, salam buat anak-anak. Iya, Beb. Nanti kalau udah sehat, Ya, kapan-kapan kita makasih, ngaji Beb. lagi sama anak-anak. Iya, Amin. Beb. Amin. Allah. Aziza, amin. Ya, ada Aziza, ada Mira. Insya Allah. Beba, Beb, ada Beba, Irma. Ya, Sabar. Irma, Masya Allah. Kangen lihat Pak Haji, ya Allah. Amin, Sehat. amin. Insya Allah, insya Allah. Sampai ketemu pengajian yang Beb. datang. Ini yang Debbie ya, Beb. Ya. Ya. Amin, Debbie, ya. Insya Allah. Terima kasih, Poyat. Ya, Terima Pak. kasih, Makasih, Buya. Terima Dek. kasih teman-teman semua. Assalamualaikum. Jangan lupa salam buat suami. Assalamualaikum. Aziz. Insya Allah jangan lupa doanya Pak Aziz. Pancing Terima Bib. kasih, Ya, Habib. assalamualaikum. Saya keluar dari meeting ya. Ya, Live meeting. Saya. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ngobrol dulu dong, mana Mbak Nur? Mbak Poya, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minggu depan ikut lagi ya. Insya Allah. Makasih. Iya, udah seneng banget. Tante Nis ke-mute. Aduh, lupa lagi tadi minta doa. Mamanya Meli. Astagfirullah. Oh iya. Oh iya, gimana mamanya Meli? Sama mamanya Dita. Iya, mamanya Meli stroke-nya parah kayak mamaku juga akhirnya. Udah yang 4 kalau nggak salah. Cuma dia lagi bingung mau di DS apa enggak. Terus saya bilang istiqaroh deh kalau kayak gitu ya. Iya. Biayanya kan lumayan mahal tuh. Makasih ya. Mamanya Dita gimana tuh? Mamanya Dita juga, tapi udah pulang sih. Cuman ya Alhamdulillah. Tengah ya? Oh, ya Allah. yang bagian kanannya. Makanya semua pada nanya ke aku kan gimana kemarin. Kasihan pada pusing semua. Aduh. Iya. Iya deh. Sehat-sehat semua. Sampai ketemu ya. Sehat-sehat Maghrib. semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Ah. And for all.